Empat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, mazhab Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah. Kedua, mazhab Maliki meninggal tahun 179 Hijrah. Ketiga, mazhab Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Keempat, mazhab Hambali meninggal 241 Hijrah. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa sholat yang lama dulu tertinggal, kalau sekarang hijrah dan taubat, maka mesti diganti, diqadha. Tidak ada ikhtilaf. Kalau ada ustadz yang ceramah, taubat ya taubat aja, yang lalu biarlah berlalu, jangan diulang lagi, cukup dengan istighfar. Itu bukan pendapat empat mazhab, tapi dia ambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, nggak perlu qadha, istighfar aja selesai. Astaghfirullah, selesai. Rabbal baraya, selesai. Saya tidak setuju dengan itu. Maka saya selalu menyampaikan, saya pegang ikut empat mazhab, sholat yang tinggal wajib diqadha. Nah, teknisnya gimana? Selesai sholat isya tadi, zikir, doa, ba'diyah. Selesai ba'diyah, laksanakan satu qadha isya. Niatnya di mana? Niat di dalam. Allahu Akbar. Saya kalau nggak dilafalkan rasanya nggak seret, Pak Ustaz. Oke, lafalkan. Usolli fardal isya arba'a raka'atin qadha'an. Qadha'an, bukan qobo'an. Usolli fardal isya arba'a raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Tapi jangan kuat-kuat, nanti ketahuan. Allahu Akbar. Besok subuh gitu lagi. Usolli fardhas subhi rak'ataini qadha'an. Tapi kalau bisa jangan di masjid, nanti menimbulkan fitnah. Nanti kawan berbisik, setelah subuh kan nggak ada ba'diyah. Iya, itu kenapa? Nampaknya ISIS. Menimbulkan fitnah. Tangkap anti NKRI ini, tangkap. Jangan. Nah, setelah itu habis duha, bagus. Sholat subuh itu qadha'nya setelah masuk waktu duha, bagus. Lalu kemudian zuhur, gitu juga zuhur. Berapa lama Pak Ustadz? Ya hitung sendiri. Mulai taubat kapan? Baru sekitar 4 tahun Pak Ustadz. Umur sekarang berapa? 44. Berarti akil balik 10, 30 tahun ganti. Hitung 2017 berarti 2027, 2037, 2047. Sulit sekali Islam itu. Enggak sulit. Apa sulitnya? Itu kan simple, sederhana. Coba tanya dokter, berapa energi yang dihilangkan dengan sholat 4 rakaat dengan orang lari-lari atau jogging atau nonton band? Itu berapa energi yang dihilangkan? Cuman kenapa berat? Setannya. Dan setan nggak usah disalahkan, itu memang sudah SOP dia. Ini orang banyak nyalahkan setan. Ini setan. Kadang kita kasihan juga nengok setan nih. Dia sebetulnya nggak terlalu salah. Bahkan mungkin setan nggak menggoda kita. Kita aja yang terlalu GR digoda setan. Oleh sebab itu maka laksanakan. Nah, ini tentang masalah qadha. Baik dilaksanakan. Gimana Pak Ustadz kalau meninggal? Baru qadha 2 tahun meninggal. Mudah-mudahan Allah. Ana inda husni dhanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Puasa yang tinggal qadha. Ustadz Somad emangnya pernah ninggalin puasa? Pernah. Ustadz dulu preman, saya nggak preman. Ninggalin puasa kan nggak mesti jadi preman. Saya dulu nggak preman, cuman datang teman bawa soto Medan. Mat. Iya juga. Sekarang baru ingat, saya ganti dah. Ganti. Sholat pun begitu juga, diganti. Kalau ragu Pak Ustadz, antara 15 hari dengan 10, pakai yang 15. Maka yang 10 lunas, sisanya jadi amal sunnah. Sholat saya ragu Pak Ustadz, antara 12 tahun atau 32 tahun. Itu bukan ragu, salah ngitung itu. Maka ganti perhitungan terbanyak. Setelah itu minta, lebih baik merasa diri berdosa daripada merasa diri penghuni sorga. Bagaimana dengan habis asar, dengan habis subuh?
Bolehkah langsung qadha? Boleh. Tapi ini waktu terlarang, haram sholat. Haram sholat kalau tak ada sebab. Kalau ada sebabnya boleh. Sebab ada orang mati, sholat jenazah setelah asar, boleh. Sebab masuk masjid, habis asar masuk masjid, sholat apa? Tahiyatul masjid, boleh. Sebab qadha yang tak boleh, sholat sunat mutlak. Sholat tak ada sebab, baru tak boleh, haram. Nah, kemudian di saat menemukan ini, beruntung kalau menyadari masa lalunya. Aduh, aku sering meninggalkan sholat dan ini pertanyaan disampaikan oleh seseorang tentang seseorang, tapi banyak, bukan satu yang terjadi. Wah, banyak teledoran waktu di SMA dulu ya, waktu di kuliah, waktu males, habis kuliah langsung sholat isyaknya ketinggalan, buru-buru ini subuhnya, zuhurnya males. Ya ini masa lalu. Dan alhamdulillah Tuhan kita Allah maha kasih, maha luas dengan pengampunannya, maka masuklah pintu pengampunan Allah. Tapi untuk masuk pintu pengampunan Allah harus sadar tadi, sudah sadar. Lalu caranya bagaimana? Caranya nggak benar juga salah, harus benar caranya. Caranya yang pertama adalah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya sudah, kalau dulu pernah meninggalkan sholat, sekarang berjanji saya tidak akan meninggalkan sholat lagi. Harus begitu dong. Katanya, aduh, saya masa muda saya jarang meninggalkan sholat. Sekarang subuh masih sering hilang. Ente bohong, itu tobatmu. Jadi benar-benar dia menyadari masa lalu. Sadar dulu, saya mulai detik ini tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali. Dosa apa kira-kira yang pernah kita lakukan masa lalu? Tobatnya adalah harus kita tinggalkan. Dulu minuman keras, sekarang saya 20 tahun saya minuman keras terus setiap malam, pagi, sore. Gimana Bu ya mau tobat? Tobatnya sebelum menyesat. Ini masalah yang belakang mah enteng. Detik ini, saat ini kau berjanji untuk tidak minum lagi, dan benar-benar tidak minum. Selesai. Anda sholat karena dulu pernah meninggalkan sholat. Anda sholat saat ini, selesai. Itu dulu. Baru ke belakang. Bagaimana? Ini ke belakangnya ini harus ada ilmunya, supaya Anda tidak masuk dalam wilayah was-was. Agar Anda tidak masuk dalam wilayah was-was, Anda harus paham semua sholat yang pernah kita tinggalkan dalam keadaan kita sudah akil balik, maka semuanya wajib dikodok. Dan Anda harus ingat, biar dalam mengkodok tidak malas, kodokmu itu ibadah besar. Kodokmu itu kodok tobat. Kalau Anda melakukan sholat fardu hari ini mendapatkan pahala segunung, maka mengkodok itu 2 gunung bahkan 3 gunung, karena ada nilai tobat. Bukan sekedar menjalankan sholat, nilai tobat. Tobat itu. Jadi Anda jangan ragu, jangan merasa beban. Aduh, mengulang. Berarti 25 tahun saya punya utang sholat, kan begitu kan. Wah, capek. Anda tidak usah melihat itu, melihat bahwasanya semua sholat yang akan Anda lakukan pahalanya gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakinkan, Anda harus berani. Kemudian setelah itu harus Anda tahu bahwa wajib diulang. Hanya ulama ada yang tegas, keras, ada yang lembut. Yang keras mengatakan apa? Selagi kamu meninggalkan dengan nakal, bukan lupa, bukan sakit, bukan ketiduran, maka wajib kau bayar kontan. Karena bayar kontan mabuk, berarti sehari harus 1000 rakaat, mungkin bongkok esok hari, mungkin nggak sholat lagi setelah itu. Itu kan bahasa fikih. Pokoknya kalau ada orang meninggalkan sholat dengan bandel, wajib dibayar kontan, nggak boleh ngapa-ngapain kecuali untuk cari nafkah, makan toh. Setelahnya sholat lagi, makan, tadi sama sholat lagi, mungkin mundur langsung dia, nggak jadi tobat. Tapi begitulah dikatakan para ulama. Akan tapi caranya sederhana, dimudahkan, dicicil. Sebab 25 tahun tuh kali 5, hitung saja, saya bingung hitungnya. Kali 25 kali 36 kali 5, hitung. Yang ngerti matematik, yang tamat SD aja deh. Berapa Bu? 25 kali 360 kali 5, berapa sholat? Pokoknya banyak deh, pusing. Baik, itu kalau setiap hari, tinggal Anda hitung harinya, berarti Anda harus mengganti 25 tahun. Tapi kalau ya kadang sholat kadang enggak, kadang sholat kadang enggak, itu yang mungkin yang terjadi. Sebab kadang sering sama ibunya sholat, sama bapaknya sholat, berarti harus Anda punya kira-kira supaya tidak masuk was-was. Sudahlah, begini saja, diglobalkan saja. Dari 25 tahun ini sholat mana yang paling sering? Dikira-kira saja, Anda merenung 1 jam 2 jam untuk mencari utang. Setelah kira-kiranya terdapat, kayaknya saya itu sholat dari
umur 15 sampai 45 ini ya kalau diglobalkan itu paling 10 tahun deh, tulis 10. Dan Anda tidak usah mikir ke belakang lagi, Anda mikir angka 10 itu saja, angka 10 tahun itu saja. Sebab apa? Banyak ini sudah beres belum utang saya, sudah beres belum utang saya, bingung terus karena nggak pernah dihitung. Makanya perlu Anda ngitung dulu, perkiraan deh, perkiraan. Setelah itu Anda jangan ngikir ke sana, ngikir perkiraan saja. Ya sudah, kalau begitu mungkin subuh saya ini utang mungkin banyak. Ini yang paling sering subuh. Kalau subuh kayaknya genap 25 tahun tuh. Cuman selain subuh ya sudah subuh saja kamu. Jadi saya caranya kemudian setelah itu mudah, nyicil. Habis sholat subuh subuhan lagi, habis sholat duhur duhuran lagi. Nggak ada yang tahu, kayaknya sholat sunnah qobliyah duhur deh, qobliyah subuh, sholat duhur dulu, Allahu Akbar, dan selesai, selamat, masya Allah, sholat kayak sholat sunnah kan? Enggak, jadi ringan. Jadi ya nanti kalau sudah genap dari 40 ke 25 berapa? 60 nih 5 bayar. Lah kalau mati disebutkan kalau orang mati dalam tobat sudah diampuni oleh Allah, insya Allah panjang umur gitu. Jadi harus ada upaya untuk tobat.